Guten Morgen anak-anakku sekalian, sampailah kita pada materi personal pronomen im nominatif atau kata ganti orang sebagai subjek dan sein atau to be dalam bahasa Jerman ya. Personal pronomen im nominatif itu istilahnya adalah subjek ya. Istilah bahasa Jerman subjek itu adalah personal pronomen im nominatif. Sedangkan sein itu adalah istilah bahasa Jerman untuk to be. Ya, di sini sudah saya tuliskan ada berbagai kata ganti orang dalam bahasa Jerman. Posisinya masih sebagai subjek. Ich, saya, du, kamu, dia laki-laki, sie, dia perempuan, es, dia netral, sie, mereka, dan sie, Anda, wir, kami, ihr, kalian. Kalau si Anda, kenapa saya awali dengan huruf kapital? Karena si Anda, dimanapun dia berada, itu harus diawali dengan huruf kapital, baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat, serta di akhir kalimat tetap menggunakan huruf kapital ya, untuk mengawalinya. Oke, sudah bisa kalian cermati sendiri ya. Kemudian to be dalam bahasa Jerman itu terbentuk berbagai macam to be ya, disesuaikan dengan subjek masing-masing. Kalau ich to be-nya bin, kalau du to be-nya adalah bis, kalau si es itu to be-nya adalah is, si mereka dan si Anda, dan wir itu to be-nya adalah sind, ir itu to be-nya adalah seid. Kata kerja aslinya sein ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu be, sedangkan bahasa Jerman adalah sein. Berubahnya kalau bahasa Inggris ada is, are. Kalau dalam bahasa Jerman ada bin, bis, is, sind, dan seid. Ya, oke. Nah, personal pronomen im nominatif itu adalah kata ganti orang sebagai subjek dalam bahasa Jerman. Ya. Adapun kata ganti orang sebagai subjek pada tabel di atas ini digunakan untuk menggantikan keberadaan kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris keberadaan kata benda itu diganti dengan it. Kalau dalam bahasa Jerman tidak demikian, karena seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa setiap kata benda dalam bahasa Jerman itu memiliki artikel masing-masing atau memiliki jenis kelamin masing-masing. Maka untuk menggantinya pun itu juga diperlukan kata ganti orang yang berbeda-beda. Nah, itu digunakan untuk mengganti keberadaan kata benda yang berartikel maskulin. Contohnya ada der Bleistift, artinya pensil. Keberadaan der Bleistift ini kalau dia sebagai subjek, daripada kita menyebut Bleistift itu misalnya di kalimat berulang-ulang, bisa kita ganti dengan Nah, yang kedua, si dia perempuan digunakan untuk menggantikan keberadaan kata benda yang berartikel feminin. Ya, zum Beispiel atau contohnya die Landkarte. Kalau kita ingin menggantikan keberadaan di Landkarte itu artinya peta ya. Ya, Landkarte itu peta. Artikelnya adalah feminin, di. Daripada kita mengulang kata di Landkarte terus-menerus dalam suatu kalimat ya, dalam suatu teks misalnya, maka alangkah baiknya keberadaan di Landkarte itu kita ganti dengan sie ya. Di sini sie dia perempuan. Nah, yang ketiga, digunakan untuk menggantikan keberadaan kata benda yang berartikel netral ya. Zum Beispiel, contohnya ya, das Buch. Misalnya Freuda mengatakan das Buch is good, buku itu bagus. Di kalimat berikutnya saya nggak mau menyebut kata das Buch lagi. Misalnya ya, das Buch is good. Es kostet 1000. Dia
seharga 1.000. Maka daripada saya mengulang kata das, Bu, maka saya ganti dengan S, ya. Oke, yang keempat, si mereka digunakan untuk menggantikan keberadaan kata benda yang berbentuk jamak, ya, atau plural. Misalnya saya punya kata die Bücher, buku-buku, ya. Die Bücher sind gut, buku-buku itu bagus. Buku-buku itu seharga 2.000. Daripada saya mengulang kata di Bücher lagi di kalimat berikutnya, maka saya ganti dengan sie, ya. Si di sini si mereka. Die Bücher sind gut. Sie kosten, ya, 2.000. Nah, demikian, ya. Oke, anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan dari Frau Indah tentang personal pronomen im nominatif serta to be dalam bahasa Jerman, ya. Oke, terima kasih. Dankeschön. Auf Wiedersehen.